Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Copa America yang baru saja berjalan kemarin. Jadi ini sekarang sebenarnya sudah mulai match ketiga ya. Jadi kemarin sudah grup A, di grup A sudah mulai. Cuma nanti saya akan bahas di video selanjutnya tentang Copa America. Jadi kali ini saya akan fokus bahas tentang match day, apa saja yang terjadi di match day kedua Copa America. Jadi di match day kedua ini ya, yang pertama di grup A itu Kanada berhasil menang 1-0 dan Peru terkena kartu merah. Jadi Peru terkena kartu merah di menit 59 Miguel Araujo dikeluar. Kemudian 15 menit kemudian Jonathan David berhasil cetak gol. Jadi Kanada ini sedikit beruntung istilahnya, bisa bermain dengan 10 pemain, makanya mereka bisa menang lawan Peru. Kalau nggak mungkin seri. Chile lawan Argentina. Ini pertandingan cukup seru ya, besar. Jadi ini nggak bisa ditebak awalnya karena dua tim ini sama-sama tim besar dan langganan Piala Dunia juga. Apalagi Chile masih ada pemain kayak Claudio Bravo, Alexis Sanchez, sama Eduardo Vargas. Ini 3 pemain senior sama Isla. 4 berarti. 4 pemain seniornya. Sedangkan Argentina masih sebagian besar masih memakai tim yang sama saat Piala Dunia 2022 kemarin. Ya ini di babak pertama 0-0 seimbang. Babak kedua baru mulai. Akhirnya cetak gol baru di menit 88 Lautaro Martinez. Dan itu ya bola berarti sedikit keberuntungan juga. Kalau nggak salah skema bola mati. Tapi kalau lihat dari statistik ya akhirnya lebih dominasi, cuma ya kenapa Chile nggak terbantai karena Bravo juga hebat kipernya. Ya bravo kata komentatornya. Jadi ya sedikit dibantu sama Bravo lah. Bravo itu melakukan 8 penyelamatan. Gila ya. Ya saya ralat ya. Jadi kata akhirnya kalau ada dari statistik akhirnya jauh lebih dominasi. Ya wajar, kualitas pemainnya aja itu sebagian besar pemain Chile aku nggak tahu namanya. Jadi cuma mungkin 4 itu yang aku familiar. Pulgar siapa ini nggak kenal aku. Ya itu ya Argentina yang menang ya. Dengan ini ya di match kedua Argentina sudah resmi lolos 6 poin, sudah 2 kali menang di grup B. Nah ini yang cukup seru. Yang mengejutkan adalah Meksiko dikalahkan Venezuela 1-0. Meksiko loh, tim besar langganan Piala Dunia, kalah sama tim kayak Venezuela. Ya emang penalti, Salomon Rondon cetak gol di 57. Tapi padahal Meksiko dapat penalti juga, tapi gagal. Jadi sudah dapat peluang, gagal, ya salah sendiri. Si Orbelin Pineda yang gagal penalti. Jadi ya layak kalah Meksiko. Sebelumnya mereka menang, kalau nggak salah menang lawan siapa itu, Jamaika ya. Ya sekarang seri. Jadi butuh kemenangan lagi di laga terakhir untuk lolos. Karena kalau di Copa America beda sama Euro lah ya. Saya klarifikasi di berklarifikasi saya kasih tahu kalau di Copa America itu cuma 2 tim dari tiap grup yang lolos. Kalau Euro bisa 2 bisa 3 tim yang lolos. Karena peringkat 3 dan 4 yang terbaik dari 6 yang akan dipilih lolos ke 16 besar. Ya di sini nggak ada 16 besar karena timnya cuma dikit. Ya 16 cuma 16 timnya. Jadi cuma 4 grup ya, jadi 2-2. Jadi nanti kalau ya tim yang lolos nanti langsung ke quarter final, keempat final gitu. Ya Ekuador Jamaika kalah lagi 3-1. Tapi itu yang unik ya dari laga ini adalah golnya itu yang menit 13 tuh ya unik sih, itu gol betul jadi dalang. Jadi Jamaika coba sliding tapi bolanya malah langsung gawang sendiri. Tapi tetap dihitung golnya Ekuador karena mungkin wasitnya nilai kalau itu apa namanya nggak di tackle pun gol. Kemudian dapat penalti lagi dari itu Ekuador 1-0. Di sini West Ham Jamaika bakal kalah. Tapi setelah itu di babak kedua Miguel Antonio sempat memperkecil kedudukan jadi 2-1, masih ada harapan sebelum dihabisi di injury time, itu baru selesai 3-1 lewat golnya Alan Minda. Jadinya ya 2 kali kalah, ya bisa dibilang ya Jamaika hampir pasti tersingkir sih. Jadi kalau misalnya nanti di laga terakhir Ekuador sama Meksiko salah satu berhasil menang, selesai itu Jamaika, atau seri aja selesai. Oh ya di grup A ya, sekarang aku bahas aja ya, supaya nggak lama videonya.
Argentina 2, Kanada ya Kanada masih butuh satu laga untuk lolos. Chile Peru. Jadi ya ini masih bisa berubah di nanti ketiga nanti. Ya tapi Argentina sudah pasti lolos. Gitu aja. Yang di grup A. Yang di grup C itu ya ini ya lebih yang aku lihat Uruguay ya, sempat lihat Uruguay, tapi sebelumnya saya membahas dulu tentang Panama Amerika. Uniknya di sini ya, bukan unik sih, memalukan. 2 kartu merah dari USA 1, Timur Tengah di menit 18. Sejak menit 18 USA harus main dengan 10 pemain. It's a disadvantage. Tapi mereka malah cetak gol dulu. Unik ya. 10 pemain masih cetak gol dulu lewat Balogun di menit 22. Tapi ya karena 10 pemain jadi nggak bertahan lama, cuma 4 menit kebobolan. 26. Dan di babak kedua Panama berhasil comeback lewat gol Jose Fajardo di menit 83. Ini dua tim sama-sama CONCACAF ya. Ya dan si Panama kena kartu merah juga, tapi di menit akhir setelah unggul 5 menit kemudian kena kartu merah di menit 88. Ada Ilberto Carrasquilla. By the way yang di USA kartu merah Timothy Weah. Kalau sana George Weah ini. Ya 2-1. Ya Amerika ya istilahnya masih butuh kemenangan untuk lolos. Karena sebenarnya kalau mereka menang di pertandingan ini sudah pasti lolos karena sebelumnya mereka menang. Uruguay lawan Bolivia. Ya sebenarnya dari awal Uruguay sudah diunggulkan menang sih. Cuma ya aku nggak nyangka Bolivia separah itu. Ini bahkan kalau finishnya Uruguay lebih bagus itu bisa 7-8-0 itu. Bahkan 9-0. Cuma ya Darwin Núñez berapa kali peluang mudah gagal, tapi dari awal sudah cetak gol lewat Pelistri di menit 8, Núñez di menit 21, ya Núñez meskipun berapa kali peluang gagal tapi cetak gol, Araujo di menit 17, Valverde di menit 81 dan Bentancur di menit 89. Selain golnya yang enak dilihat dari Uruguay adalah permainannya. Jadi kalau bagi yang belum tahu, Uruguay dilatih Marcelo Bielsa. Mungkin saya sudah bilang di video sebelumnya. Itu permainan berubah, jadi permainan Uruguay sekarang lebih menyerang, pasti karena biasa nggak pernah tahu bertahan, nggak pernah menerapkan filosofi bertahan, dan umpan pendek dan jarak anak pemain pendek, jadi umpan satu sentuhan jadi enak dilihat, ditonton gitu bagi penonton netral gitu. Ya 5-0 layak ya, Bolivia nggak melawan sama sekali. Kemudian Kolombia Costa Rica, ini juga aku nonton, jadi aku nonton 3 ya, Argentina Chile, Uruguay, Bolivia, dan Kolombia, Costa Rica. Grup yang nggak nonton karena nggak ada yang seru. Maksudnya nonton langsung. Kolombia menang 3-0. Costa Rica kan sebelumnya aku mikir bisa melawan karena mereka berhasil menang Brasil. Tapi Costa Rica beda cerita. Oh ya, sekarang Kolombia kaptennya itu James Rodriguez. Karena si David Ospina sekarang cadangan kipernya. Jadi Vargas itunya kipernya. Dan di laga ini Luis Diaz cetak gol di menit 31, pemain Liverpool dan penalti. Kemudian Davinson Sanchez di babak kedua dan John Cordoba 3 menit berselang. Jadi 3-1, 5-9, 6-2. Ya Costa Rica nggak melawan sama sekali, jadi ya kaget. Ya emang Costa Rica lebih bagus sih secara penampilan. Oh ya, jadi grup C aku lupa bilang ya, grup C itu Uruguay sudah pasti lolos ya, karena Uruguay sudah 2 kemenangan, jadi sudah pasti lolos. Setelah Argentina, Uruguay yang pasti lolos. Oh ya, Venezuela juga. Gila, Venezuela 2 kali menang ya grup B. Venezuela juga ya pasti lolos lah. Harusnya. Tapi di grup B sama C aku baru nyata juga itu ketat ya. Jadi 6-3-3. Jadi ya harusnya ya bisa lolos. Cuma kalau misalnya ada keajaiban terjadi ya mungkin bisa tersingkir, tapi ya tetap hati-hati, maksudnya ya at least butuh seri aja sudah selesai tuh tim lain. Grup D ini berakhir Paraguay berhasil 4-1. Akhirnya berhasil bangkit. Ya aku waktu itu nggak nonton berhasil di match pertama asli membosankan mainnya. Tapi di sini mulai berubah. Akhirnya bisa cetak gol lewat 2 gol Vinicius Junior sama Savio di babak pertama di 3-1. Di babak kedua, oh ya sebelumnya
Ini golnya apa itu? Oh, siapa yang namanya lagi? Di pas golnya Savio atau Vinicius Junior apa aku lupa. Itu pemain Paraguay namanya Omar Alderete itu pertama bikin blunder. Jadi salah satu golnya dia pas di pressing sama pemain Brasil, pas dia bawa bola dia kelamaan pressingnya, kalau nggak salah dia umpan atau apa, habis itu direbut pemain Brasil bolanya di kotak penalti dan posisinya bahaya dan dia cetak gol. Tapi akhirnya di babak kedua si Omar Alderete ini berhasil cetak gol indah dari kotak penalti, seakan-akan tanda kutip menebus kesalahannya lah. Tapi ya sayangnya gol ini nggak membantu karena di babak kedua pun berhasil dapat penalti, jadi Dos Pascueta cetak gol di menit 65, skornya 4-1 ya. Apalagi Paraguay sejak menit 81 kena kartu merah main dengan 10 pemain. Ya selesai, berhasil menang. Ya bagus lah, berhasil menang. Parah kalau bisa nggak menang lawan tim kayak begini. By the way, kaptennya Brasil sekarang Danilo. Soalnya kaptennya Brasil sering ganti-ganti. Dulu Thiago Silva pernah, Marcelo pernah, siapa lagi tuh? Mesti ganti-ganti. Marquinhos pernah kalau nggak salah. Sekarang Danilo, kaptennya Juventus. Aku ya bingung kok Danilo yang jadikan kapten, tapi ya sudah. Kolombia 2 kemenangan, 6 poin. Brasil 4 poin, Costa Rica 1, Paraguay 0. Kalau dari sini ya Kolombia pasti lolos. Entah juara grup, entah peringkat kedua. Brasil cuma butuh seri lolos. Karena Costa Rica cuma 1 poin, Paraguay 0. Paraguay bye-bye. Paraguay tersingkir. Costa Rica kemungkinan besar 90% tersingkir karena butuh kemenangan dan menangnya butuh 6 gol. Sedangkan Costa Rica belum cetak gol sama sekali. Parah Costa Rica ini. Ini bukan Costa Rica zaman Keylor Navas dulu, sudah ini sudah regenerasi. Jadi ya paling selesai Costa Rica sama Paraguay. Ya itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton.